Di belakang saya ada kacang kulit yang mengingatkan saya kepada Jokowi. Saya manusia diciptakan, Jokowi juga manusia diciptakan. Cipta kita sama, tapi sepertinya istilah kacang lupa kulitnya lebih cocok kepada Jokowi saat ini. Kasus simpel ijazah palsu telah memenjarakan manusia dan bahkan akan memenjarakan lagi manusia lainnya. Bagaimana mungkin presiden merasa terhina ketika rakyatnya bertanya soal ijazah? Bahkan karena itu ada yang dipenjara. Sudah 2 tahun sang pencipta menyuruh Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, tapi seperti kacang lupa kulitnya, dia tidak menunjukkannya. Malah memberikan ijazahnya kepada polisi. Untungnya polisi bilang ijazahnya itu identik, yang artinya belum 100% asli. Kenapa saya sebut sang pencipta yang menyuruh Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Karena ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Konsep simpel seperti ini saja dia tidak mau mengerti, gimana konsep yang lainnya ya. Saya mau membandingkannya dengan Gus Dur yang kala itu menurut saya dia berperan aktif soal kasus Bang Roma dan Ino tentang hak asasi terutama perempuan. Buat saya kenapa dia berperan aktif, karena dia belum disuruh oleh sang pencipta, tapi begitulah isi kepala Jokowi jika dibandingkan dengan Gus Dur, bagaikan langit dan bumi. Tidak sampai di situ, kita harus bahas lebih dalam, karena Roy Suryo pernah bilang kalau anaknya lebih parah daripada bapaknya, yang artinya kemungkinan lebih besar itu adalah anaknya yang mengorbankan bapaknya, bukan sebaliknya. Tapi kita juga tahu ketika penjahat bekerja sama, mereka akan saling curiga. Tapi ketika orang baik bekerja sama, mereka akan saling percaya. Next, saya mau membahas Papua dan Menteri Kesehatan. Papua dulu. Menurut saya Papua itu harusnya setara dengan negara-negara Skandinavia, negara paling bahagia, negara makmur, tapi nyatanya tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya. Banyak netizen yang kesal sekali dengan keadaan Papua saat ini dan semangat sekali untuk mendukung Papua untuk merdeka. Tapi tidak semudah itu, kawan, karena kita tahu orang-orang Papua orang baik, tapi yang muncul malah Bahlil yang saat ini diprotes oleh orang-orang Papua itu sendiri. Jadi menurut saya harus muncul orang-orang yang paham akan Papua, yang mengerti apa yang harus dilakukan, seperti perlu senjata berapa, perlu kerjasama dengan negara mana. Yang pasti banyak negara barat yang mau bekerja sama dengan Papua, dan yang pasti syaratnya banyak merugikan Papua. Ya, paham seperti itu. Suatu ketika algoritma saya mengarahkan kepada obrolan netizen negara-negara maju tentang rumah sakit, pasien, dokter junior,
dan suster senior soal obat apa yang harus diberikan kepada pasien. Dokter bilang obat ini, tapi suster menyarankan obat itu. Di situ saya baru mengerti ternyata mereka itu sangat menghormati bahkan mendukung suster senior daripada dokter junior. Saya mau mengkaitkan dengan pengalaman saya, sebut saja bertemu dengan dokter yang ujungnya saya berkata dia adalah oknum dokter yang membuat pasien menjadi zombie. Lalu saya juga bertemu dengan pasien lain di luar rumah sakit. Ternyata saya kira saya sudah parah menyebut kata-kata itu, tapi ternyata orang ini mengatakan oknum dokter itu adalah dokter mencabut nyawa. Di situ saya tergerak, kenapa ada dokter-dokter yang bisa disebut seperti itu. Mungkin karena terlalu kapitalis. Saya cari tahu biaya kuliah juga mahal, ratusan juta. Jadi mereka ke kota untuk mencari uang saja, tidak untuk sebut saja pengabdian atau pelayan. Hal seperti ini saya rasa Menteri Kesehatan harus mengerti. Saya juga cek sebelumnya menteri-menteri kesehatan kita semuanya itu dokter, sedangkan di negara maju suster itu sangat dihormati. Jadi mungkin untuk memutus ke terlalu kapitalisan, sebut saja seperti itu ya. Mungkin Menteri Kesehatan baik dijabat oleh suster senior yang mengerti keadaan rumah sakit dan atau kesehatan di Indonesia. Satu lagi guys, tentang judo. Siapa sih korban yang paling terdampak oleh judo? Itu adalah kaum perempuan, para emak-emak. Jadi tolong cepat selesaikan kasus judo supaya para perempuan dan emak-emak tidak menderita terus karena judo. Terima kasih.